Ada satu kata yang sering datang tanpa diundang. Gamang. Perasaan aneh yang tiba-tiba menyelinap di sela-sela kesibukan. Di antara deretan tugas, notifikasi, dan target-target hidup. Rasanya seperti berdiri di tepi jurang. Bukan karena ingin melompat, tapi karena tak tahu lagi harus melangkah kemana. Gaya hidup kita semakin membingungkan. Semuanya serba cepat, tapi tujuannya kabur. Kita diajak berlari tanpa tahu kemana. Kita disuruh mengejar sesuatu yang katanya penting, tapi saat kita dapatkan rasanya hampa. Dan ketika kelelahan itu mulai menyergap, kita berhenti sejenak, terduduk, lalu bertanya, apa yang sebenarnya sedang saya lakukan? Lingkungan sekitar tak membantu, justru seringkali memperparah, penuh dengan omongan-omongan yang makin membuat kita kehilangan arah. Komentar tanpa empati, kritik tanpa dasar, saran yang terkesan bijak tapi kosong dari makna. Kita dikelilingi oleh ide-ide bermunculan dari segala arah. Ide gaya hidup ideal, ide sukses versi internet, ide bahagia versi sinetron. Tapi sedikit sekali dari ide-ide itu yang datang dengan alasan yang benar-benar masuk akal. Mereka datang tanpa pijakan, hanya seperti hembusan angin. Dan parahnya, angin itu tidak menyegarkan, tapi justru melenakan. Kita tersesat, bukan karena bodoh, tapi karena terlalu banyak peta yang diberikan. Dan di antara peta-peta itu, kita bahkan tidak mampu menemukan titik di mana diri kita berada. Arah dan tujuan hidup kita semakin memudar. Tulisan seperti sebuah tulisan di atas pasir yang tertiup angin sebelum sempat terbaca tuntas. Kita ingin percaya pada sesuatu tapi sulit. Karena kelihatannya saat ini keyakinan pun bisa dijual. Prinsip-prinsip yang ada dengan mudahnya berganti hanya demi likes dan views. Dan saat angin mimpi yang melenakan itu terus bertiup, kita mulai merasa kosong. Kosong bukan karena kita tak punya apa-apa, tapi karena yang kita miliki tidak lagi bermakna. Kosong karena rutinitas tak lebih dari sekedar aktivitas. Kosong karena dunia terlalu berisik hingga suara hati kita sendiri kadang sulit untuk terdengar. Kita mulai memandang hidup dengan sinis. Segalanya terasa dangkal. Tawa terdengar palsu. Kebahagiaan tak lebih dari sekedar iklan lewat begitu saja. Dan kita hanya menjadi penonton dalam kehidupan yang seharusnya kita sutradarai. Pernahkah kita merasa seperti itu? Menjalani hari tanpa gairah, bekerja tanpa tujuan, mencintai tanpa jiwa. Semua dijalani, tapi tak ada yang benar-benar dihayati. Karena saat kita mencoba bertanya, untuk apa semua ini? Jawaban yang muncul hanya keheningan yang membosankan. Dari sanalah rasa sinis itu lahir. Kita mulai meragukan segalanya, termasuk diri kita sendiri. Kita mulai berpikir, mungkin hidup memang seperti ini, kosong dan penuh kepura-puraan. Tapi apakah semua itu benar? Saya percaya rasa gamang itu bukan musuh. Ia datang sebagai tanda bahwa ada yang harus kita selami lebih dalam. Rasa gamang adalah panggilan, bukan untuk menyerah, tapi untuk mencari. Untuk berhenti sejenak dari keramaian dan menghadap ke dalam. Karena bisa jadi, di balik perasaan kosong itu ada ruang. Ruang untuk kembali mengenali diri sendiri. Ruang untuk menyusun ulang arah. Ruang untuk membangun makna, bukan dari luar, tapi dari dalam. Hidup memang tidak memberi peta yang jelas. Tapi itu bukan berarti kita harus terus berjalan membabi buta. Kadang kita hanya perlu berhenti, menyadari nafas, mengamati hati, bertanya, dan memberi waktu pada diri sendiri untuk merasakan semua kegamangan ini tanpa terburu-buru mencari solusi. Karena dari situ perlahan, sangat perlahan kita mulai melihat bukan cahaya besar yang menyilaukan,
tapi kilau kecil dari kejauhan. Dan itu cukup, karena dari situ langkah pertama bisa diambil. Maka ketika gerangan itu datang, tidak masalah. Itu artinya kita sedang hidup. Dan hidup adalah proses memahami, bukan sekedar menjalani.